Shalom, we welcome you, Royals. Church is a family, and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini, karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Shalom Royals. Sekali lagi Shalom Royals. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari masuk ke dalam rumah Tuhan membawa pujian syukur kita. Kita tinggikan Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Pencipta alam semesta. Haleluya. Let's go. Umat tebusan Tuhan. Get ready. Semuanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Everybody, come on. Sekali lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semuanya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah
sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Dia Allah pencipta alam semesta. Dia turun ke dunia untuk selamatkan kita manusia berdosa. Sembah syukur bagi Dia. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Semuanya katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Come on. Haleluya. Royal. Amin. Haleluya. Amin. Royal nyanyikan. Haleluya. Royal. Amin. Asik. Haleluya. Come on. Amin. Lebih keras. Haleluya. Come on. Amin. Haleluya. Amin. Royal sekali lagi. Haleluya. Come on. Amin. Oh ya. Haleluya. Come on. Amin. Haleluya. Amin. Semua. Haleluya. Amin. Sekali lagi. Haleluya. Come on. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oh ya. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja, Allah yang terhebat. Haleluya. Coba salam kanan kirinya bilang, Tuhan kita ini Tuhan terhebat. Dan ini kenapa kita di sini, amin? Karena kita punya Allah yang terhebat. Come on. 3, 2, 1, go. Oh, 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 oh. Katakan bersama-sama. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Katakan. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Bersama-sama. Oh, oh, oh. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Come on, clap your hands. Oh, wow, wow. Pujian syukur kita Tuhan. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaan, kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. In one voice, in one voice. Oh, wow. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia,
Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, memubahkanku. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. In one voice, come on. Kau yang terhebat, aku katakan, Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Katakan bersama-sama ya, kasihnya. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang paling hebat. Woo! Sebelum duduk, saudara, kasih tos kanan kirinya bahwa kita punya Bapa yang hebat. Bilang, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom Royals, perkenalkan saya Elizabeth dari Rocky Royal. Hari ini kita mau merayakan Hari Anak Nasional. Oleh karena itu sebentar lagi kita akan menyaksikan video tayangan di mana anak-anak menceritakan cita-cita mereka di masa depan nanti. Kemudian nanti kita langsung juga mendengarkan pujian dari adik-adik Rocky. Biarlah pujian yang mereka naikkan ini menjadi iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus sebagai penolong mereka dalam menggapai cita-cita mereka. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan video berikut. Cita-citaku awalnya mau jadi gaun yang menjadi mamas. Sekarang aku mau jadi pemadam. Kakak mau jadi pemadam kebakaran, dia juga mau? Mau. Aku mau seperti pemadam kebakaran karena memiliki hati yang bisa menolong orang tanpa imbalan. Sama seperti Yesus katakan, selain menolong manusia, pemadam kebakaran juga menolong hewan yang kesusahan atau terluka. Shalom teman-teman, perkenalkan, nama saya Evelyn Leonora Siregar, biasa dipanggil Felin. Jika Tuhan izinkan, saya ingin menjadi dokter supaya saya bisa membantu saudara-saudara saya yang sakit. Halo semuanya, nama saya Carla. Saya bercita-cita menjadi dokter anak yang baik dengan cara memberi pengobatan yang tepat dan jujur terhadap pasien. Perkenalkan nih, namaku Reinhard. Nah, sebenarnya aku ini mau nanya satu hal dari kalian semua nih, ya. Pasti semua orang kan punya cita-cita, ya kan.
Nah, sebenarnya cita-citaku ini YouTuber. Saya Jolin. Hari ini Jolin mau cerita cita-cita Jolin. Cita-cita Jolin jadi YouTuber sama jadi penyanyi. Halo teman-teman Rocky, nama saya Juan. Hari ini saya ingin menceritakan tentang cita-cita saya. Cita-cita saya adalah menjadi pemain sepak bola. Hello, my name is Dave. I am 12 years old. My current school is in JC. I am grade 7 right now. I have a hobby of playing music, and my dream job is to become a police. Because when life started out for me, it was great. Namaku Glory, umurku 9 tahun, aku kelas 4 SD. Aku bercita-cita ingin menjadi guru karena aku suka mengajari teman-teman belajar. Aku ingin mengajari mereka bagaimana cara belajar yang asik dan seru. Supaya di saat belajar nanti tidak membosankan. Doain aku ya teman-teman. Supaya aku bisa menjadi guru yang hebat di saat besar nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kejar cita-citaku, kurangkan dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Wow, mari kita berikan tepuk tangan yang lebih keras lagi untuk anak-anak Rocky kita. Dan mari saya undang anak-anak Rocket untuk bergabung bersama adik-adik Rocky dan juga adik-adik Rocky lainnya. Mari silakan bergabung dengan yang sudah di depan ini. Dan saya ajak untuk adik-adik Rocky dan Rocket, untuk para orang tua yang mungkin membawa anak-anak seumuran Rocky dan Rocket, boleh diajak untuk maju ke depan untuk kita doakan bersama. Kami di sini di jam 11 ini kami komplit ya. Ada Rocky di ruang sana di depan ke kanan. Ada Rocket di lantai 2. Dan kalau untuk yang usia kuliah ke atas, kami juga ada KGC di jam 4 sore ya. Terima kasih adik-adik Rocky atas pelayanannya tadi. Tuhan Yesus sedang tersenyum. Kalian memuliakan namanya dan Tuhan Yesus tersenyum melihat itu semua. Mari Royal, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan tangan kita
kepada generasi penerus yang di depan ini. Dan marilah kita mendoakan mereka. Ya, silakan. Wah, luar biasa ya. Sukacita melihat banyaknya generasi penerus di depan ini sampai tidak selesai baris berbarisnya. Oke, mari kita berdoa, Royals, adik-adik. Kita siap berdoa ya. Bapa, di Hari Anak Nasional ini kami merayakan Tuhan dan mengucap syukur atas anak-anak Rocky dan Roket yang boleh Kau percayakan kepada gereja kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah mereka semakin mencintai Engkau ya Tuhan dari hari ke hari ya Bapa. Biarlah mereka boleh merasakan kasih-Mu saja ya Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan bolehlah mereka percaya ya Tuhan atas rencana-Mu akan masa depan mereka ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan mereka boleh melibatkan Engkau ya Tuhan, mengandalkan Engkau dalam setiap suka dan duka mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar dunia melihat mereka ya Tuhan sebagai anak-anak yang berbeda ya Tuhan. Anak-anak yang penuh dengan urapan-Mu, penuh dengan kasih karunia-Mu, dan suka memuliakan nama-Mu selalu ya Bapa. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau memberkati ya Tuhan keluarga mereka, sekolah maupun pekerjaan, pelayanan dan pertemanan mereka juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap anak-anak ini ya Bapa. Biarlah mereka menyukakan Engkau selalu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak yang membimbing mereka. Kami percaya penyertaan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan biarlah ketika kakak-kakak ini membimbing anak-anak generasi penerus ini, kasih-Mu saja yang terpancar keluar ya Tuhan. Kesaksian hidup yang daripada-Mu saja yang keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu atas anak-anak Rocky, Roket dan kakak-kakak pembimbing ini. Di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Mari anak-anak Rocky dan Roket boleh kembali ke ruangan masing-masing dan saya persilakan semuanya boleh duduk. Wow, thank you. Siapa yang hari ini bersuka cita, boleh lambaikan tangan. Siapa yang hari ini merasakan bahwa Tuhan yang hebat itu ada di dalam kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Thank you Jesus, mari kita fokuskan hati kita. Kita memberikan penyembahan yang terbaik buat Yesus. Karena dialah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Kau Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Datang untuk menyembah,
cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Selalu besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dengan satu suara katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau setia Tuhan, tak pernah tinggalkan kami. Thank you your faithfulness. Thank you for your love, Jesus. Meskipun kami di lembah kelam, tapi kami tahu Kau selalu beserta denganku. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan. Oh.
Sebab Tuhan berjanji di dalam Yesaya 41 ayat 10 berfirman, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Thank you Jesus. Thank you for your promise. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Kau kuatkan. Thank you Jesus. Kau harapan kami di dalam kesesakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari Royals nyanyikan dengan satu hati. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Thank you Jesus. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Sama seperti nyanyian yang barusan kami nyanyikan. Yang barusan kami naikkan kepadamu. Biarlah itu menjadi iman kami. Bahwa kami berserah kepada Allah yang agung, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami nyatakan Engkau berkuasa Tuhan. Kami nyatakan Engkau bertata dalam hidup kami. Dan kami sungguh mengucap syukur. Karena meskipun betapa besar dan betapa hebatnya Engkau, Engkau menerima kami sebagaimana adanya kami. Karena itu Tuhan, siang hari ini kami minta bukakan hati kami seluas-luasnya terhadap firman-Mu. Kami minta pertolongan Roh Kudus-Mu, biar kami tidak hanya mengerti tetapi kami mau diubahkan. Terima kasih, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapilah jemaat dengan telinga seorang murid yang mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Royal silakan duduk kembali. Oke, shalom semuanya. Senang sekali hari ini saya bisa membagikan firman Tuhan lagi di rumah sendiri ya, di keluarga sendiri. Sungguh bersuka cita. Dan terakhir saya membawakan firman Tuhan itu tepat 1 tahun yang lalu ternyata. Sama-sama di bulan Juli ya. Dan waktu itu sermonnya judulnya Every Little Thing. Mungkin ada yang masih ingat kita sempat nyanyi jinglenya Susu Murni. Susu Murni Nasional ya. Waktu itu saya bercerita soal keponakan-keponakan saya yang masih kecil. Dan ternyata hari ini ya, waktu itu ternyata Tuhan sudah memberikan clue sedikit-sedikit sign ya. Kalau ternyata saya akan dibawa kepada penggembalaan anak-anak kecil. Saya ini sekarang jadi gembala little children ya, anak-anak children. Sekarang saya dipercayakan menjadi kids pastor di tempat ini. Dan makanya saya sedikit agak dress up ya hari ini. Mengikuti anak-anak sekolah minggu yang tadi perform. Juga kakak-kakak Rocky yang bersemangat sekali. Bikin kostum, pakai kostum gitu ya. Ada yang maksudnya tadi kakak Elis ya, koordinator Rocky kita. Dia bilang, ini Kak Elis lagi jadi pengacara loh. Kayaknya itu kayak miss ya, kayak guru ya. Bukan kayak pengacara. Dan saya sih sebenarnya ini kayak mau niruin pelukis, tapi ya seadanya aja yang di lemari ya. Jadi mungkin anggap aja ini pelukis yang menjawab panggilan Tuhan menjadi guru sekolah minggu ya. Jadi ini adalah kostum kakak sekolah minggu gitu ya. Oke, saya sangat excited sekali hari ini karena firman Tuhan pun hari ini dari pastoral team mengangkat tema pengajaran Yesus tentang anak-anak. Wah. Yesus yang besar mengajar kita untuk kita menirukan anak-anak. Saudara penasaran? Saudara semangat? Amin. Mari kita langsung baca di Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang bersemangat seperti anak kecil, ya. Oke, 1 2 3. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang masih kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Oke, Royals, bahasa anak kecil itu mudah aja. Nggak usah banyak-banyak, 3 aja ya. Yang pertama bahasanya mainan atau bermain ya. Yang kedua bahasanya itu makanan atau jajanan. Ya, nggak mungkin ada anak kecil yang menolak jajan ya. Yang ketiga adalah hadiah. Nah, mainan, makanan, dan hadiah ya. Saya angkat cerita lagi tentang keponakan saya lagi ya. Saya belum punya anak tapi saya punya banyak keponakan. Namanya Ava. Nah ini anaknya datang hari ini. Ava boleh bangkit berdiri dong. Ini keponakan saya. Ayo Ava bangkit berdiri. Boleh? Berdiri sebentar. Nah ini ya. Anaknya umur 14 tahun sekarang. Ya. Dulu
waktu kira-kira umur 4-5 tahun, kalau lihat Pastor Hizkia ini, takut banget dia. Ya. Sampai Pastor Hizkia ini kalau mau deketin Ava, kalau orang Jawa bilang ngudang ya, dikudang-kudang gitu. Itu nggak mau, anaknya tuh tetap nggak mau dideketin, nggak mau digendong. Sampai Pastor Hizkia ini harus putar otak ya. Gimana caranya supaya Ava mau sama dia gitu ya. Sampai suatu hari bertemulah mereka ya, Ava dengan Hizkia. Ava kecil, mungkin umur 4 tahun. Dan Hizkia punya satu trik gitu ya untuk mendekati Ava, yaitu Ava ada roti boy loh. Ya ini ya, Avanya dia mau apa nih orang. Ada roti boy, diiming-imingin roti boy ya. Oke, kira-kira mau gak Ava? Mau lah ya, bahasa anak-anak itu gampang. Kalau enggak mainan, jajanan ya hadiah ya. Dan akhirnya Ava dari yang mukanya datar gini ya. Dia oke, roti boy diambil, dideketin ya. Hizkianya dideketin, roti boy diambil. Dan Avanya lari. Pastor Hizkia ditinggal gelodak. Dia cuma ambil roti boynya ya. Nah, gambaran ini, Royals, bagaimana seorang anak kecil menerima hadiah. Saudara pernah memperhatikan mukanya? Ya, tadi mukanya Ava datar langsung cerah ceria, kabur ya, bawa hadiah. Dan mukanya ceria sekali gitu. Dan kalau anak kecil mereka tuh nggak nanya ya, wah ada apa nih kok dikasih hadiah gitu ya. Ini aku disuruh bayar nggak ya hadiah ini? Uncle ini beli hadiah ini di mana ya? Ini harganya berapa? Bayarnya pakai apa? Rupiah, dolar, bitcoin mungkin? Nggak ada anak kecil yang pikirannya jelimet banget soal hadiah. Ya kayak Ava, hadiah itu diterima dengan sukacita, kabur, mukanya cerah ceria ya, senyumnya lebar, dan hadiah itu diterima dengan sukacita. Ya. Dan di Lukas 18 yang kita baca hari ini, Yesus menggunakan gambaran ini untuk menjelaskan sesuatu yang sangat besar. Yaitu bagaimana seseorang seharusnya bisa menerima kerajaan Allah. Yaitu seperti seorang anak kecil yang menerima hadiah. Wow. Ini pengajaran yang serius gak sih? Kerajaan Allah. Tapi kita disuruh seperti anak-anak. Ya. Dan konteks ayat ini, Matius, Markus, dan Lukas, ketiga kitab ini menuliskan bahwa runut kejadian di mana murid-murid yang memarahi orang-orang yang kasih anak-anaknya kepada Yesus, itu memang kondisinya Yesus sedang mengajar banyak orang. Yesus sedang menyembuhkan banyak orang. Jadi Yesus sedang menjawab dan meladeni pertanyaan-pertanyaan sulit bahkan yang dilemparkan oleh orang-orang Farisi. Dan kejadian anak-anak yang datang kepada Yesus itu seperti menginterupsi suatu keadaan yang lagi serius. Tuhan lagi mengajar gitu ya. Dan memang di zaman kita sekarang anak-anak tidak dapat datang kepada Yesus in physical. Tidak bisa bertemu dengan pribadi Yesus secara fisik ya. Tidak bisa bertemu muka dengan muka. Tetapi anak-anak dapat datang beribadah ke gereja. Dan bertemu dengan hadirat Tuhan. Sehingga seserius apa sih kita mau menganggap bahwa ini adalah hal yang penting untuk anak-anak beribadah secara teratur setiap minggunya. Karena kalau kita baca di ayat ini, bagi Yesus melayani dan memberkati anak-anak is a serious business in the kingdom of God. Ketika dia sedang diinterupsi dari urusan yang serius, anak-anak itu tidak mengganggu dia. Bagi Yesus, anak-anak adalah sama seriusnya di dalam kerajaan Allah. Dan sebagai Kids Pastor saya mau kasih sedikit progress report ya, karena kita di pelayanan anak, di Rocky, kita sedang ada pembangunan Glory Room. Ya, kalau mungkin sebulan lalu ya, Ko Andrew sebagai Pimpro. Ini before ya, ruangan ini yang tadinya dipakai anak-anak. Not bad, tapi ya tidak bagus amat untuk seorang anak itu bisa
excited ibadah gitu ya. Ini bisa dilihat, ini ada para interior design, ada Steven dan Claudia, ada Celani juga. Terus ini di kantornya Celani Ko Freddy, ada nggak ya Ko Freddy dan Celani? Hadir kah? Lagi nggak hadir? Nggak ada ya? Nah ini kita serius banget ya untuk meetingkan ruangan ini. Ini ada Pak Andrian juga, kita lagi bahas sound system ya. Dan ini the latest, up to date sampai sekarang hari ini sudah ada panggungnya, sudah ada LED-nya ya, nggak kalah dengan hall. Kita berikan tepuk tangan. So thank you yang sudah berdonasi, thank you juga yang sudah memperhatikan, bahkan sudah memberikan diri ya, volunteering di Kids, di Rocky. Karena kita bukan bicara tentang bangunan melulu ya, tapi kita juga membangun kualitas pelayanan anak kita. Barusan, jadi kelas kecilnya kita itu isinya anak 0 sampai 6 tahun tadinya ya. Tapi karena jumlahnya, kalau saudara masuk ke ruang Rocky kecil, itu udah kayak pasar banget ya. Wah sus, mama-mama, mami-mami, terus anak kecil 0 sampai 6 tahun tuh udah penuh sesak di ruangan yang sebelah kiri itu Harmony Room. Itu sudah penuh sesak dan per bulan ini kita pisah kelas. Yang kelas bayi 0 sampai 3 tahun dan 4 sampai 6 tahun kita pisah kelasnya karena sudah nggak cukup. Wow, luar biasa ya. Tuhan sedang bekerja di pelayanan anak kita, saudara. So, saya mengajak semua untuk terlibat. Ya, di Rocky kita butuh banyak ide, butuh banyak kreativitas, tenaga ya. Dampingin anak kecil 2-3 jam itu tidak mudah ternyata ya. Banyak tenaga yang dikeluarkan. Terus kita juga butuh pengajar dan nggak hanya mengajar, kita juga butuh kakak-kakak helper, pendamping. Itu yang belum mengajar ya, tapi mendampingi anak-anak, mungkin anak-anak ke toilet atau anak-anak butuh sesuatu, butuh kembali ke hall, kita dampingin ya. Jadi banyak sekali pelayanan yang kita butuhkan di anak-anak ya. Karena itu tadi ya, kembali lagi, Yesus yang berkata seperti ini. Ayo mari katakan bersama saya, melayani dan memberkati anak-anak is a serious business in the kingdom of God. Sekali lagi ya, melayani dan memberkati anak-anak is a serious business in the kingdom of God. Wow, amin. Ini Yesus yang ngomong ya, bukan karangan saya, tapi Yesus sendiri yang bicara. Bahwa jangan halangi anak-anak. Dan hari ini kita belajar dengan cara yang sederhana aja. Apa yang Yesus ajarkan tentang kerajaan Allah. Dalam perikop ini ada 3 POV ya. Tadi ada POV orang tua, murid-murid yang marah-marah ya. Ada orang tua yang membawa anak-anaknya. Dan ada orang tua dan ada point of view anak-anak. Kita langsung aja ke point of view pertama. Yaitu point of view murid-murid. Ayatnya berkata begini, melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu halang-halangi mereka. Konteks di mana ayat ini ditulis itu ada di zaman budaya Yunani dan Romawi kuno, ya, bukan seperti zaman sekarang. Di mana kehadiran anak-anak itu tidak diperhitungkan, ya, mereka dianggap remeh, tidak akan ikut dihitung ketika ada suatu event atau peristiwa yang dicatat. Contoh sederhananya apa? Memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dengan 2 ikan. 5.000 orang itu hanya laki-laki dewasa. Perempuan dan anak-anak tidak akan dicatat. Karena memang budayanya seperti itu ya, anak-anak itu tidak akan masuk hitungan gitu ya. Jadi ketika murid-murid memarahi orang-orang yang membawa anak-anaknya kepada Yesus, sebenarnya gak salah sih di budaya waktu itu. Karena anak-anak itu tidak bisa, tidak dihitung ya, tidak dianggap gitu. Mereka seharusnya bukan melakukan sesuatu yang jahat. Karena murid-murid berpikir bahwa mereka sedang melindungi gurunya, ya kan? Melindungi Yesus yang sedang mengajar. Dalam pikiran mereka, Yesus itu punya urusan besar. Yesus menyembuhkan orang sakit, ya kan? Dia mengajar orang banyak.
betulin pengertian-pengertiannya orang Farisi. Dia memberitakan kerajaan Allah. Tetapi Yesus menegur dengan keras murid-muridnya. So apa yang salah di sini? Ya, pola pikir yang sudah membudaya dan mengakar di pikiran dan nilai-nilai dunia kita, itu dipakai ke dalam pola pikir iman. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu jangan halangi mereka. Karena justru dari mereka lah kamu akan belajar. Bagaimana perspektif kerajaan akan selalu berkebalikan dengan nilai-nilai dunia. Nilai-nilai yang kita sudah tanamkan di pikiran kita. Bahwa yang kecil dan yang lemah tidak akan dianggap. Tetapi Yesus berkata, yang kecil dan yang lemah justru akan aku sambut. Yang tidak dihitung akan Tuhan jadikan sebagai model penerimaan iman. Royals mungkin ibadah kita, Rock Young Adult ya. Royal itu singkatan dari Rock Young Adult. Memang agak terasa berbeda atmosfer ibadahnya. Kenapa? Karena kita masih suka dengar anak-anak kecil teriak-teriak ya. Hari ini lumayan tidak ada suara berisik ya. Tapi kadang kita bisa dengar bayi-bayi yang nangis. Ini ya ada mama-mama baru yang anak-anaknya dibawa ke dalam hall yang usianya belum 1 tahun. Kadang-kadang kita bisa dengar mereka nangis gitu ya, bayi-bayi ini. Ada toddler yang lari-lari, tadi saudara melihat ya ada anak kecil yang naik ke panggung. Itu sudah kedua kalinya sih saya menurunkan anak kecil dari atas panggung sini. Saat PAW lagi, jalan gitu ya, lagi kusyuk-kusyuknya. Itu sudah istilahnya seperti hal yang biasa terjadi di sini gitu ya. Dan saya tahu mungkin ada beberapa dari saudara yang gak tahan ya. Tidak tahan suara berisiknya. Mungkin saudara sama terganggunya gitu ya. Karena kami dari pastoral team juga kami sempat mendapat beberapa feedback bahwa suara anak-anak itu mulai terasa mengganggu di hall selama ibadah gitu ya. But Royals, mari izinkan saya membawa pengertian dari firman ini ya. Bahwa Yesus sangat me-welcome anak-anak. Anak-anak kecil yang kesannya mengganggu ini justru Yesus mengencourage orang-orang untuk membawa mereka kepada dirinya, untuk mendekat kepada dia. Bahkan Yesus memeluk mereka, menjamah mereka dan memberkati mereka. Ya. Anak-anak yang sepertinya belum ngerti apa-apa ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Alkitab ya, bagaimana anak-anak itu mendekat kepada Tuhan, bagaimana anak-anak itu stay. Mereka pasti ribut gak sih? Namanya anak-anak ya. Mungkin Yesus juga lagi ngajar terus mereka juga celoteh-celoteh gitu kan. Banyak anak kecil gitu di sekelilingnya dia. Kesannya anak-anak ini tidak mengerti. Tetapi mereka tahu bahwa Yesus itu approachable. Sangat mudah didekati. Mereka merasa aman, mereka merasa nyaman di dekat Yesus. Dan saya percaya di tempat ini pun hadirat Tuhan itu bisa dimengerti dan dirasakan oleh anak-anak kita berapapun umurnya. So kalau masih ada bayi-bayi yang masih ada di hall, saya thank you ya untuk jemaat di tempat ini yang masih stay, masih mau beribadah setiap minggu di tempat ini bersama-sama. Meskipun ya banyak distraction ya, tapi kita tetap melatih kesabaran, melatih fokus untuk mendengar firman Tuhan. Dan thank you juga para parents yang sudah memasukkan anak-anaknya ke Rocky yang sudah di atas 1 tahun ya. Kalau anak-anak bayi yang di bawah 1 tahun pasti nempel sama maminya, pasti ikut di dalam hall. Tapi thank you, mari dear parents saya mengencourage. Kenapa? Untuk mengajak anak-anak terus beribadah ya. Anak-anak terutama yang 1 tahun ke atas, biarkan anak-anakmu merasakan hadirat Tuhan di dalam kelas Rocky. Karena kita mengusahakan yang terbaik ya. Apapun akan kita usahakan supaya anak-anak juga diperlengkapi. Mendengarkan firman Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. PAW di sana lebih cocok untuk mereka daripada mereka ada di dalam hall. Jadi mari sama-sama kita bangun ya. Kebiasaan yang baik untuk anak-anak kita beribadah. Sebagai jemaat dewasa, sebagai orang tua, jangan sampai kita menghalang-halangi anak kita untuk mendekat kepada Yesus. Ibadah anak-anak sama seriusnya dengan ibadah kita
yang ada di dalam hall. Parents, bear with me ya, karena POV kedua ini masih POV orang tua ya. Firman-Nya berkata, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus. Terlihat ya, orang-orang tua ini, orang-orang ini ingin anaknya diberkati, didoakan. Atau bahkan sekedar disentuh dan dijamah oleh Yesus. Dan kita bisa lihat ada keberanian dari orang-orang tua ini. Karena meskipun sudah ditegur ya, ditegur kan sama murid-muridnya. Bahkan mungkin diusir, dimarahin. Kalau di Alkitab tadi kita bilang, tadi dituliskannya dimarahin. Murid-murid memarahi orang-orang itu. Wih, kayaknya kalau parent sekarang dimarahi ya pore kayaknya ya. Wes, kate wes gitu. Tapi mereka udah diusir, udah dimarahin ya. Tetap ngeyel gitu ya. Bawa anak-anak ke Yesus, dipangkuin anaknya ke pangkuan Yesus gitu ya. Untuk didoakan, untuk diberkati. Inilah gambaran iman orang tua. Yang rindu membawa anak-anaknya mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan. Meskipun mungkin akan ada aja halangannya, tantangannya ya. Parents apalagi kalau toddler terus no nanny gitu ya. Wah, jaga sendiri. I know, we feel you, we see you. Mungkin mama-mama harus ikut ke ruang Rocky untuk nemenin anaknya. Jadi berkorban ya, jadi kesannya tidak bisa mengikuti ibadah karena mengutamakan anak-anaknya untuk beribadah. Tetap semangat parents, karena Yesus sangat mengasihi mereka. Iman orang tua itu sangat penting dalam menuntun anak-anak kita kepada Yesus. Karena iman anak-anak itu bukan urusan nanti. Seharusnya itu adalah prioritas kita sekarang. Prioritas yang perlu diusahakan, perlu diperjuangkan setiap hari ya. Basically ya sama aja menyuruh anak beribadah itu sama kayak orang tua nyuruh anaknya makan. Supaya tumbuh secara jasmani. Nyuruh anaknya mandi, rutin kan, suruh mandi. Supaya secara jasmani sehat. Sama dengan ibadah. Seharusnya ini adalah kebutuhan yang mendasar bagi pertumbuhan dan kesehatan jiwa dan roh mereka, anak-anak kita. Mungkin ada hal-hal yang membuat orang tua ya sepertinya enggan untuk membawa anak-anak mengenal Tuhan dengan serius. Mungkin yang saya lihat ya di lapangan, kadang-kadang orang tua punya prioritas yang salah ya. Anak kecil, mereka lebih fokus anak-anaknya itu mengejar nilai yang bagus misalnya. Les, olahraga, hobi. Terus anak kecil itu ditata karirnya ya, masa depannya tuh ditata gitu sampai jauh ke depan padahal anaknya masih kecil. Di Jeko ini, saya berkomsel di Jeko dan beberapa member Jeko itu profesinya guru ya. Dan beberapa minggu lalu ada yang cerita, ada yang sharing bahwa wah, ada orang tua tuh yang maksain banget ambisi akademisnya itu kepada anaknya. Anaknya harus masuk SMA di mana, kuliah harus di China, apalah segala macam gitu ya. Apakah ini salah? Tentu saja tidak ya. Ini adalah hal yang baik. Tapi apakah ini menjadi hal yang utama yang dikejar para orang tua? Sampai mereka lupa mengenalkan Yesus, mengenalkan pribadi Yesus, membawa anak-anaknya menikmati hadirat Tuhan, punya hubungan sama Tuhan. Punya hubungan dengan pribadi yang sangat mengasihi anak-anak mereka. Yang jauh lebih penting daripada mendapatkan itu semua. Prioritas yang salah. Yang kedua, mungkin orang tua menganggap anak masih kecil. Mungkin ada ya yang berpikir, aduh anak-anak tuh belum ngerti lah ya, terutama yang kecil-kecil ya, yang masih kecil. Belum ngerti lah hal-hal yang rohani, nanti aja kalau udah besar. Dengan firman hari ini, mari dear parents, Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Yesus percaya iman anak-anak itu bisa ditanamkan sejak mereka kecil. Karena apa? Anak-anak bisa mengerti hadirat Tuhan.
anak-anak bisa menangkap sentuhan kasih Tuhan. Amin. Saya masih ingat sekali, saya waktu masih SD ya, umur SD, berarti tahun 90-an. Itu setiap hari Kamis, setiap minggu, hari Kamis saya akan dijemput papa mama saya. Itu nggak langsung pulang, tapi kita pergi ke yang namanya doa puasa. Waktu itu di kemah pujian di rumah, ini dia. Ini di kemah pujian ini ada satu hall gitu ya, di samping rumah Bapak Gembala kita, Pak Arifin. Dan orang tua saya akan selalu membawa saya setiap Kamis ke tempat ini hall ini ya. Dan mama saya waktu itu pelayanannya OHP. Bener ya Maya? Ada mama saya di sini. Pelayanannya itu OHP ini yang saya lingkarin itu. Exactly di situ tempatnya, layarnya di situ, mejanya pun masih meja asli itu. Itu meja asli dari tahun 90-an. Kalau mama saya tugas, OHP tahu ya saudara, ini umurannya sama lah ya kayak saya, nggak ada gengsi ini kayaknya kan. OHP pasti masih tahu ya. Kalau mama saya tugas OHP, saya akan tidur di bawahnya. Ya anak SD ya, diajak doa puasa, nggak ngerti ya tidur siang gitu ya. Atau kalau mama saya lagi nggak pelayanan OHP, mama saya jemaat biasa ya duduknya di sini di daerah yang sebelah kanan ini, terus numpuk kayak bantal-bantal gitu, terus saya tidur gitu ya. Dan tanpa saya sadari, tanpa saya tahu, ternyata 30 tahun kemudian saya bekerja di tempat yang sama. Di tempat ini. Setelah saya kurang lebih 15 tahun saya bekerja jadi di dunia desain grafis. Ternyata panggilan Tuhan itu datang kepada saya di 2024. Dan di tempat inilah, ini saya waktu awal-awal masuk kerja saya sampai ajak papa mama saya, karena ketika saya cerita sama mereka, Pak, Ma, aku sekarang pelayanan sepenuh waktu, bekerja sepenuh waktu, dan tahu nggak tempatnya di mana? Di tempat papa dulu kerja. Jadi papa saya dulu juga full time di Rock. Kantornya pun di tempat yang sama, makanya saya sampai ajak mereka berdua untuk mengenang ya. Karena ini masuk ke core memory saya gitu ya. Dan 30 tahun kemudian saya bekerja untuk kerajaan Allah bersama dengan family yang Tuhan kasih sama saya. Di tempat saya dulu tidur siang gitu ya, tanpa saya tahu, tanpa saya sadar bahwa di masa kecil saya Tuhan itu menaruh tujuan. Di saat saya tidur siang loh, ternyata 30 tahun kemudian Tuhan taruh saya di tempat yang sama untuk mengerjakan kerajaannya. Jangan pernah remehkan parents, your kids. Ketika kamu bawa mereka ke dalam hadirat Tuhan, mereka akan mengerti hadirat Tuhan. Tuhan akan panggil mereka sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi apapun, jadi pengusaha-pengusaha ini ya. Keluarga saya yang baru ini ada pengusaha-pengusaha, ada pemain musik, ada guru, ada arsitek. Tapi semua cinta rumah Tuhan. Dan semua punya hati membangun kerajaan Tuhan. Amin, parents ya. Never underestimate the little children. Oke. Yang ketiga, poin yang ketiga yang mungkin orang tua punya adalah merasa tidak rohani, kurang rohani gitu ya. Jadi kayak, saya sendiri tidak hidup benar gitu. Bagaimana saya bisa bawa anak-anak? Saya sendiri kurang ngerti jelasinnya tentang Tuhan gitu ya, tentang kebenaran firman Tuhan. Akhirnya mereka pasrah gitu ya, berharap ya udahlah kalau tentang urusan Tuhan itu gereja aja, sekolah minggu aja gitu ya. Padahal Tuhan memanggil orang tua bukan karena mereka sempurna. Tapi orang tua mendapat mandat dari Tuhan sebagai teladan kasih karunia di rumah. Tidak perlu menjadi orang tua yang sempurna. Hanya perlu menjadi orang tua yang menjadi role model dalam bergantung pada Tuhan. Jadilah orang-orang tua yang berdoa di rumah. Anak-anakmu akan melihat itu. Mereka akan meneladani itu. So, parents, let's collaborate ya.
Karena iman anak-anak itu tidak hanya dibangun 1 jam aja, 1 jam atau 2 jam setiap minggu di sekolah minggu. Tapi juga ada atmosfer yang dibangun di rumah selama 24 jam bersama para orang tua. Bangunlah anak-anak untuk punya hubungan dengan Tuhan ya. Dan hari Minggu bawa ke sini. Ya, karena di sini ada kakak-kakak Rocky yang luar biasa. Mereka mendedikasikan waktu, tenaga, ya, pikiran, dana, ide, dan masih banyak lagi. Dan fun fact-nya, Stephen Juwana ini sama Febe Sunarto, ini adalah teman-teman sekolah minggu saya dulu. Yes, Cepriska juga, Cepriska ini kakak kelas ya. Kita mungkin kelas kecil, Cepriska, kok Edu lebih kakak kelas lagi kayaknya dulu di sekolah minggu. Saya nggak ingat, kalau kok Edu saya nggak ingat, saya ingatnya Cepriska. Itu masih masih suka ngumpul kalau sekolah minggu gitu ya. Terus kita juga sama Febo ini tamborin saudara, wow. Dulu sekolah minggu kumpul, sekarang siapa yang tahu ya kan, ya Feb ya, Steven sama Cepriska, kita kumpul lagi. Kita bangun anak-anak kita sekarang di sini, wow. Mari parents, collaborate ya, bersama-sama membawa anak-anak kita. Dan saya juga pengen kita mengapresiasi kakak-kakak Rocky ya. Di sini ada nggak kakak-kakak Rocky? Anyone? Ada nggak? Oh iya, ada mama-mama volunteer, boleh dong bangkit berdiri. Foni, Laura ada? Laura ada nggak? Foni, terus ini ya kakak-kakak Rocky-nya sibuk semua karena ini hari anak, event anak. Jadi kita membuat sesuatu yang lumayan besar. Jadi tidak terlihat kakak-kakak Rocky di sini semua tersedot ya. Semua ke sana semua, ada 4 kelas luar biasa. Mereka ini ya, is a low key ministry. Benar-benar gak terlihat, kayaknya banyak deh ya orang tua yang gak tahu kakak Rocky-nya yang mana gitu ya. Tapi anak-anaknya pulang, senyumnya lebar, bawa makanan, bawa hadiah gitu ya. Itu adalah berkat kakak-kakak Rocky. It's a low key ministry. Jadi bergabunglah, kita butuh pelayan-pelayan Rocky yang luar biasa, yang kreatif. Pelayan-pelayan musik juga kita butuh loh di Rocky ya. Jadi mari sama-sama kita bangun anak-anak kita di tempat ini. Oke, kita kembali ya. Kita ke POV yang terakhir yaitu anak kecil. POV anak-anak. Firman-Nya berkata, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. POV ini. Nah itu ya mulai terdengar suara bayi. POV anak-anak inilah yang dipakai Yesus untuk kita bisa mengerti tentang kerajaan Allah. Kenapa? Karena anak-anak yang datang kepada Yesus ini, mereka bukan datang kepada Yesus karena mereka paham ya tentang teologi, tentang pengajaran. Bukan karena mereka sadar pentingnya kerajaan Allah, tetapi anak-anak datang kepada Yesus pertama karena tadi apa? Iman orang tua. Ada orang-orang tua yang membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Kedua, anak-anak itu punya sikap seperti apa tadi ya? Menerima hadiah dengan mudah, dengan percaya bahwa mereka dikasihi. Mereka menerima dengan mudah sekali. Karena apa? Anak-anak kecil itu punya ketergantungan yang sangat besar. Bahasa asli yang dipakai ayat ini, maka datanglah orang-orang, mereka membawa kepadanya bayi-bayi. Di bahasa aslinya itu bukan sekedar anak-anak, tapi bayi-bayi. Berarti bisa dibayangkan ya, kejadian itu adalah orang tua bawa bayinya, dipangkuin ke Yesus. So ini adalah anak-anak yang belum bisa jalan. Ini bukan anak-anak yang mandiri. Tetapi anak yang benar-benar bergantung sepenuhnya pada orang tuanya. Yesus menerima anak-anak bukan karena apa yang bisa mereka lakukan. Tetapi justru karena siapa mereka. Yaitu tidak berdaya, nggak bisa sendiri, bergantung sama orang lain. Dan mereka punya sikap apa adanya. Ya. Dan dalam pandangan Yesus justru mereka-mereka inilah, orang-orang yang seperti anak-anak inilah yang lebih siap menerima kasih dan anugerah Tuhan dibanding kebanyakan orang dewasa.
Karena apa? Orang dewasa itu rumit, pikirannya rumit sekali, ya. Hati mereka rumit terhadap Allah. Mereka tidak mudah percaya, mereka tidak mudah to open themselves kepada Tuhan. So, apa yang sedang Yesus ajarkan? Untuk murid-murid, untuk orang-orang, jemaat dewasa yang punya point of view murid-murid. Bukalah hatimu, seperti anak-anak yang hatinya terbuka. Artinya apa? Mudah sekali menerima, mudah sekali percaya. Apa yang membuat hati kita terhalang? Apakah kita berpikir seperti murid-murid bahwa sesuatu yang kecil itu tidak berarti bagi Tuhan? Apakah bagi kita, ketika kita mungkin melihat kepada diri kita sendiri, iman yang lemah, hati yang hancur, mungkin kondisi hidup yang kelihatannya tidak signifikan. Apakah kita pikir itu tidak berarti bagi Allah? Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu besar untuk anugerahnya dapat menopang kita. Kita juga bisa datang kepada Tuhan tanpa pretensi atau prestasi. Seperti anak-anak ya, tulus. Apa adanya dan mereka tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Anak-anak juga tidak tahu membeda-bedakan orang. Mereka tidak menilai orang apakah kamu kecil, apakah kamu besar, apakah kamu muda, tua, kaya, miskin. Oh lemah ya baru bertobat ya gitu. Gak ada. Mari kita minta kepada Tuhan hati yang murni. Yang punya pikiran bahwa semua orang apapun keadaannya dapat mendekat kepada Tuhan. Dan kita pun dapat datang kepada Tuhan dengan sebagaimana adanya kita. Untuk orang tua, pola pikir orang tua, milikilah childlike faith. Kalau tadi childlike heart, kalau ini childlike faith. Percaya, menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil adalah panggilan untuk sebuah perubahan pikiran dan postur hati yang berkelanjutan. Bertumbuhlah dalam perubahan pikiran kita. Kita perlu meletakkan prioritas yang salah. Kita perlu melepaskan kesombongan. Kita perlu melepaskan rasa keakuan, kenjelimetan pikiran kita ya. Ketika kita melihat Tuhan, kita mungkin hitung-hitung gitu dengan cermat. Sedangkan Yesus mengajarkan bahwa kerajaannya dapat diterima dengan apa? Kepolosan dan kesederhanaan iman. Saya undang untuk para pemain musik, praise and worship team. Dan juga childlike faith itu adalah merendahkan hati. Mengakui bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan anak-anak kita. Tetapi kita bisa mempercayai sepenuhnya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Kerajaan Allah bukan soal kehebatan pengetahuan, bukan soal usia, bukan soal prestasi rohani, tetapi kerajaan Allah itu untuk diterima. Kerajaan Allah bukanlah upah atas perbuatan baik kita, tetapi itu adalah anugerah yang diberikan kepada mereka yang mau menerimanya seperti seorang anak kecil. Childlike heart, childlike faith. Ini yang Tuhan mau. Kita belajar dari anak-anak. Saudara dapat datang kepada Yesus. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara. Yesus itu approachable. Dia tidak melihat yang kecil itu sebagai tidak signifikan. Semua itu penting bagi dia. Mari renungkan, Royals. Karena Yesus adalah hadiah yang kita terima dari Bapa kita. Mungkin di tengah dunia yang mengajarkan bahwa segalanya harus dibayar. Segalanya harus dikejar, segalanya harus dibuktikan. Yesus datang membawa kabar baik bagi kita. Dia datang ke dunia bukan untuk mencari orang-orang yang hebat. Tapi justru untuk menyelamatkan yang lemah dan tidak berdaya.
yang menjadi murid-murid Tuhan bukan dari kalangan orang-orang hebat. Mereka nelayan, mereka pemungut cukai, mereka orang-orang biasa. Dan Yesus menyambut bukan orang-orang terhormat. Malahan ia senang didekati oleh anak-anak ya. Yang tidak berdaya. Yang bergantung, yang mau bergantung kepada dia. Karena kasih karunia bukan tentang siapa kita. Tetapi tentang siapa dia buat kita. Di saat kita menjadi anak-anak yang tidak taat, Yesuslah yang menjadi anak yang taat itu bagi kita. Dia anak yang sempurna. Yang menggantikan kita, anak yang tidak taat dan tidak sempurna ini. Dia berikan dirinya bagi kita. Menggantikan kita. Dia menyingkirkan penghalang ya, yang menghalang-halangi kita kepada Bapa. Sehingga kita dapat mendekat kepada Bapa. Kita disambut, kita dikasihi, kita dijamah, kita dipanggil, kita diberkati. Di kayu salib, Yesus membayar penuh hadiah keselamatan yang tidak bisa kita beli. Hanya oleh anugerahnya saja. So, boleh saudara tutup mata, mari kita renungkan. Hari ini saudara diundang bukan untuk membuktikan diri. Tapi untuk menerima seperti seorang anak. Maukah kita hari ini datang dengan iman seperti seorang anak kecil. Bukan dengan prestasi. Tetapi dengan ucapan syukur bahwa Tuhan, Engkau bermurah hati kepada saya. Tuhan, aku datang. Bukan dengan keangkuhan hati, bukan dengan apa yang bisa aku lakukan. Bahwa aku berhak menerima kebaikan Tuhan. Tetapi karena kesadaran penuh bahwa kami perlu ditopang oleh anugerah-Mu. Maukah saudara menerima anugerah itu? Maukah saudara menerima hadiah dari Tuhan? Tidak perlu membayar sepeser pun. Karena hadiah itu telah dibayar penuh oleh Yesus di atas kayu salib. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Dia Allah Immanuel. Bukan hanya Allah yang menyertai, tapi Dia Allah yang memanggil kita untuk mendekat kepadanya. Tuhan, tolong kami untuk kami melepaskan kesombongan kami.
melepaskan keraguan-raguan kami, melepaskan perhitungan-perhitungan kami mungkin terhadap Engkau. Kami mau menerima kerajaan-Mu, kerajaan Allah itu sama seperti seorang anak kecil yang menerima sebuah hadiah. Hadiah itu telah dibayar oleh Yesus dengan lunas di atas kayu salib. Kami tidak perlu takut lagi. Kami tahu meskipun kami kecil, tapi kami berharga. Kami adalah hal yang serius bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami terima anugerah-Mu. Kami terima anugerah-Mu. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you Ria. Mari kita persiapkan hati kita yuk, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Galatia ayat 5 dan 6 ngomong gini saudara. Oleh karena apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib, oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, membuat kita menjadi anak-anak Allah yang hari ini kita bisa berseru Aba Bapa. Dan biarlah lewat perjamuan kudus ini sekali lagi mengingatkan kita semuanya, kita ini anak-anak Allah. Kehidupan kita cuma perlu bergantung kepada Dia saja. Terus memandang kepada Dia. Ia yang terus menyempurnakan iman kita. Perfect our faith. Ia yang menyempurnakan iman kita dari satu kepada kesempurnaan yang lain. Yuk kita lakukan ini. Nah, kita lakukan perjamuan kudus ini yuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau membuat kami hidup dalam persekutuan yang indah di dalam Engkau Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu Tuhan, kami hari ini bisa panggil Engkau Aba Bapa. Lewat pengorbanan-Mu hari ini kami angkat Tuhan. Kami menerima bagian dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ini semuanya Tuhan. Saudara semuanya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, tinggi-tinggi di atas kepala kita, tanda kita menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, kemudian Ia mengucapkan syukur ke atasnya. Dan kemudian Ia memecah-mecahkannya dan sambil berkata bahwa inilah tubuhku yang dipecahkan untuk kamu semuanya. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dengan percaya. Angkat cawan tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Kemudian setelah itu Ia mengambil cawan dan berkata bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk penebusan dosamu. Dosa kita sudah diampuni, setiap pelanggaran kita diampuni. Hari ini kita hidup di dalam berkat total seperti seorang anak di hadapan Bapa. Bapa yang selalu rindu untuk memberkati anak-anaknya, yang selalu itu rindu anaknya mendapatkan yang bagian yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Bukankah calon pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus? Amen. Mari kita minum sama-sama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami rindu selalu bersekutu dengan Engkau. Kami selalu rindu untuk hidup kami dekat dengan Engkau. Saat kami mendekatkan diri kami kepada Engkau. Engkau bukan Allah yang jauh, tetapi Engkau Allah yang dekat dengan kami, yang Engkau mendekatkan dirimu kepada kami juga Tuhan. Terima kasih buat hati hari ini Tuhan. Kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu sebagai seorang anak. Kami semakin mengerjakan apa yang menjadi kerinduan-Mu sebagai seorang anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang sendiri memampukan. Dengan kasih karunia-Mu, dengan anugerah-Mu yang memampukan setiap kami terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom semua warga kerajaan. Pursue holiness. Bahkan minggu lalu saya katakan carilah ibadah godliness with contentment.
Nah, saya akan tunjukkan pada saudara dua kakak beradik. Yang satu yaitu mengejar hawa nafsu, tetapi yang satu menjauhi kejahatan. Dialah Yehuda dan Joseph. Kita lihat dalam Kejadian 38, kenapa dibuat berdampingan oleh Tuhan. Dan jangan dulu tidak ada fatsal maupun nomor. Yehuda baru saja kematian daripada istrinya, lalu kedua putranya, Er dan Onan. Er itu kejam dan jahat dan oleh Tuhan dia dibunuh. Kemudian Onan harus meneruskan, yaitu meneruskan ini pernikahan ipar ya. Dan dia sengaja membuang benihnya di luar. Dan itu jahat di mata Tuhan. Upah dosa adalah maut. Bukan cuma penyakit, upah dosa adalah maut. Hati-hati saudara, kalau kita dalam keadaan di mana kita dalam keadaan kosong, dalam keadaan sedih, bahkan dalam keadaan euforia kemenangan, hati-hati, itu saat rawan. Dan saat itu adik daripada Onan masih kecil. Dan Tamar disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Tamar tahu sesuatu, bahwa dari semua keturunan Abraham yang akan menurunkan raja sudah ditetapkan Tuhan dan tidak akan berubah, yaitu Yuda. Karena itu dia membuat satu hal yang yaitu mana ketika mertuanya Yehuda pergi ke daerahnya dia pura-pura jadi pelacur. Coba ya, kalau orang dikuasai hawa nafsu akan jadi bodoh sekali. Masa tidak kenal dengan menantunya? Mungkin ya karena gelap-gelap begitu sengaja dibuat gelap dan dia memakai semacam cadar menutupi wajahnya. Dan bahkan dia berbuat sangat bodoh. Ketika itu dia tidak bawa uang cash. Dan dia memberikan jati dirinya. Mana ada orang pergi ke tempat pelacuran katanya ya kasih KTP. Kasih yaitu memberikan satu jaminan. Dia memberikan kalungnya dan tongkatnya. Tongkatnya itu sama dengan ID. Dan saudaraku, pada saat itu apa yang terjadi? Tamar hamil. Tamar ini menantunya. Dan saat itu kalau orang dikuasai hawa nafsu jadi jahat. Dia harus dibakar hidup-hidup, harus dibunuh, dihukum mati. Tetapi kemudian Tamar berkata, dari orang inilah aku hamil. Yaitu tongkat dan kalung identitas juga daripada Yehuda. Dan sejak itu dia tidak lagi berhubungan dengan Tamar. Tapi dari Tamar lahir yaitu anak kembar. Tapi yang menarik itu salah satu namanya Perez. Perez artinya menerobos. Tetapi sebaliknya Kejadian 39, Joseph ada di rumah tuannya bernama Potifar. Di dalam firman Tuhan dengan Potifar ini adalah kepala pengawal daripada Firaun. Tetapi dia harus dikebiri. Dan dia punya istri ya mungkin untuk status sosial menggoda Yusuf. Karena Yusuf baik manis budinya, ganteng, luar biasa. Dan dia digoda setiap hari, mari tidur dengan aku. Satu hari sengaja diatur, tidak ada orang di rumah. Tapi kata Yusuf dalam keadaan seperti itu, dia tetap pegang teguh imannya. Dia menjauh kejahatan, dia melarikan diri. Sehingga jubahnya diambil, direbut, dan jadikan bukti bahwa dia dilecehkan. Tentu saja ini sesuatu fitnah yang luar biasa. Tapi Yusuf tidak melarikan diri. Dia tetap tenang. Orang benar seperti singa muda. Sangat berbeda, yang satu menjauhi kejahatan, yang satu mendekat kepada dan dikuasai oleh hawa nafsu. Apa yang dicari oleh Tamar? Benih raja. Dari Perez kemudian lahir terus sampai Isai, sampai David, Solomon, dan akhirnya Yusuf dan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah pilihan. Pilih kehidupan seperti Yusuf. Ayub dikatakan jujur, tulus, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jauhilah kejahatan. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Royals Family. Apa kabar semuanya? Wah, siapa yang merasa terberkati pada pagi hari ini? Wah, saya mengucapkan terima kasih untuk today's preacher kita, Home Pastor Maria Lipesik. Beliau merupakan Royal Nak-Kanak Children Pastor. Yang seperti Pastor Maria bilang ya tadi, anak-anak children katanya. Saya mendapatkan pada
pagi hari ini luar biasa ya, bahwa Tuhan ini mencontohkan langsung kepada jemaat-jemaatnya dalam menanamkan kasih Kristus kepada anak-anaknya, kepada anak-anak melalui perbuatannya. Jadi penting sekali kita sebagai orang tua itu menanamkan warisan iman dan karakter Kristus kepada anak-anak kita ya. Saya ingin bercerita sedikit ya. Saya ini kan punya anak yang berumur 3 tahun, seorang laki-laki. Dan di suatu saat itu istri saya itu tangannya terluka. Dan anak saya bertanya, kenapa mami? Ini Justin, tangannya mami luka. Dan kemudian Justin, oh ya. Terus dia melanjutkan aktivitasnya bermain seperti biasa. Lalu di saat malam tiba, kami kan biasanya itu ajak baca Alkitab bersama, doa bersama. Terus di malam hari itu Justin bilang, Mami, Daddy, Justin mau doa. Oke. Tiba-tiba Justin berdoanya gini, tanpa kita mention apapun dia bilang, Tuhan Yesus sembuhkan tangan Mami. Wow, saya langsung kaget gitu ya, bahwa apa yang kita tanamkan sedini mungkin kepada anak-anak kita itu sangat penting ya untuk mengenai kasih Kristus kepada anak-anak ya. Jadi jangan menganggap bahwa anak kecil itu tidak mengerti apa-apa. Mereka akan melihat perbuatan kita, apa yang kita katakan. Jadi apa yang kita katakan itu penting sekali ya. Oke, itu saja. Kemudian kita akan melanjutkan dengan persembahan. Hari ini persembahan bisa melalui lewat kantong dan juga kantong persembahan dan juga bisa melalui QRIS yang ada di belakang. Untuk bagi para jemaat yang belum mendapatkan amplop bisa mengangkat tangan, rekan-rekan asyar akan membantu. Dan saya menghimbau untuk sisa perjamuan kudus jangan dimasukkan ke keranjang persembahan. Bisa dibuang ke tempat sampah setelah ibadah selesai. Oke, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami bisa berkumpul pada pagi hari ini. Sebentar kami akan melakukan persembahan kami. Berkati kami ya Tuhan. Dan biarkan apa yang kami persembahkan ini bisa menyenangkan hati-Mu dan memperluas kerjaan surga di muka bumi ini. Haleluya, amin. Oke, selagi kantong persembahan dijalankan, saya ingin menyapa apa ada jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja ini? Bisa mengangkat tangan? Mana Bu? Oh, ya. Oh ya, oke. Haleluya, mari kita sambut ya. Nanti rekan asyir silakan menyambut juga untuk rekan jemaat kita yang baru datang pada pagi hari ini. Dan saya ingin menginfokan untuk Casey, jadi kita ini ada komsel, bisa untuk bagi jemaat yang baru maupun jemaat yang sudah setia, bisa scan QR Code untuk mendapatkan informasi dan pendaftaran melalui pendaftaran Casey yang ada di gereja kami. Ini bisa dilihat ada ketua-ketua Casey, kalian bisa memilih sesuai dengan regional di area kalian ya. Oke, kemudian saya ingin menyampaikan quick word akan diadakan pada hari Rabu jam 12 siang di IG @royals.surabaya dan akan dibawakan oleh Josephine Limantara. Beliau merupakan fotografi ministry leader. Oke, jadi jangan lupa notifikasi dinyalakan pada hari Rabu jam 12 siang ya. Untuk next week preacher kita akan dilayani oleh Pendeta Daniel Januar Tanujaya. Oke. Kemudian saya akan menyampaikan terkait KLC atau Kingdom Leadership Conference. Acara ini biasanya diikuti oleh para leader, tapi good news bagi jemaat yang ingin mengikuti acara ini bisa menghadiri juga, bisa mendaftarkan juga, bisa info dan pendaftaran bisa dihubungi melalui Novi atau Siswi dan boleh di capture ya ini ya untuk yang mau mendaftar. Dan KLC ini berlokasi di GBI Rock Lembah Pujian Bali. Lalu kemudian kita melakukan donor darah di hari Minggu 3 Agustus 2025 mulai jam 9 sampai jam 1 siang di lantai 1 GBI Rock Royal. Dan
Saya sebagai dokter gigi ya, walaupun dokter gigi, saya akan menjelaskan apa sih fungsi donor darah itu. Jadi donor darah itu membantu, terutama bagi yang pendonor itu banyak manfaatnya. Seperti menyehatkan jantung, membantu fungsi-fungsi organ, dan juga kita membantu sesama kita yang membutuhkan. Dan yang paling disenangi oleh jemaat di sini, membantu menjaga berat badan. Tapi ya jangan habis itu makan Indomie 3 bungkus ya sama aja. Tapi kalau misalnya jemaat mau melakukan donor darah, kami harap datang lebih pagi supaya tidak mengganggu jadwal ibadah. Jadi jemaat tetap bisa mengikuti ibadah. Oke, kemudian kayaknya udah pada lapar nih ya. Terakhir saya akan mengumumkan hospitality hari ini ada sosis Solo. Oke, sebelum saya akhiri pengumuman hari ini, saya akan memanggil perwakilan dari KGC Ambassador, Jeremia, silakan naik. Mana Jeremia? Oh ini ternyata sudah di atas, halo bro. Ya oke. Untuk menyampaikan pengumuman, namun sebelumnya kita saksikan video berikut. Terima kasih. Pernah nggak ngerasa takut ngelakuin yang benar? Gak ikut nyontek, malah dicibir. Memilih untuk jujur, malah disindir orang, dibilang naif. Taat sama kebenaran firman, malah dibilang gak relevan, kudet, old school. Tapi, Tuhan gak panggil kita buat ikut arus dunia. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukan cuma sekali, 3 kali Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk kita hidup sesuai firman-Nya. Berani benar dengan berdiri di atas firman-Nya, meski dunia memilih untuk jatuh. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi. Rock Royals. Oke, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Puji Tuhan, kami disambut dengan hangat. Perkenalkan, nama saya Jeremia Prasetyo. Di sini saya perwakilan khususnya dari KGC Ambassador, KB Rock Ambassador, di mana kami percaya kami mau membawa api yang sama, yaitu api berani hidup benar. Apapun kita, apapun generasi kita punya prinsip yang sama, yaitu kita bisa berdiri menjadi berani benar. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita percaya. Mungkin sekarang banyak yang, hidup kita standarnya standar TikTok, standar media sosial. Tapi kita percaya, hidup kita standarnya firman Tuhan, amin. Ya, api yang sama itu ingin kita bangun, ingin kita sebarkan. Yang kami khususnya kampanyekan di KGC Ambassador, kami juga ingin kampanyekan di sini juga. Yaitu kita menjadi orang-orang yang berani hidup benar. Terlebih terkhusus di mana kami juga mengundang mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang punya teman anak-anaknya yang kuliah atau SMA bisa ikut juga tergabung dalam camp kami. Kami membuka dengan umum dan juga buat Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang ingin mensupport kegerakan ini, api ini juga bisa mengunjungi booth-nya kami. Kami ada di bawah di lantai 1. Jadi bisa mensupport kami dengan mengunjungi booth kami dan juga mungkin ingin berdonasi juga kami menerima tersebut. Support dari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sambutan hangat buat kami untuk kami dapat menyebarkan api ini, semangat ini. Terima kasih. Ya, sebelum saya tutup dengan doa berkat. Sekalipun yang tadi yang hosting adalah KGC Ambassador, tapi saya percaya kita semuanya berkeluarga ya. Itu tadi juga saya sempat sampaikan di ibadah pagi. Dukung pelayanan mereka semuanya. Dengan pertama kita bisa kalau punya adik-adik, kalau punya saudara-saudara yang masih remaja, daftarkan mereka untuk bisa ikut camp ini. Nanti mungkin bisa hubungi dia langsung ataupun hubungi Hizkia, tanya-tanya sama Hizkia yang menjadi koordinator KGC tempat kita. Dan juga kedua adalah
Nanti kalau mereka berjualan di bawah, masih berjualan ya siang ini ya? Masih dibeli supaya kita bersama-sama ikuti pelayanan ini untuk membangun generasi yang benar-benar takut akan Tuhan. Oke? Selain itu sebelum saya tutup dengan doa berat. Ada, Feba tolong apa listnya tadi? Di bulan ini saya akan berdoa buat teman-teman kita, thank you. Yang sedang merayakan ulang tahun dan anniversary. Sudah dikasih bocorannya baru dikasih sama Febe. Saya undang ya yang anniversary di bulan ini, Ben dan Michelle. Sadar kalau mau didoain ya, makanya duduk depan. Willy dan Hana, ada Richard dan Vanessa. Tadi aku lihat Vanessa mana? Fanny. Ada di sini kayaknya, itu Fanny sendirian. Ayo sama Richard. Yang ulang tahun di bulan ini Andri, Freddy, Maria Lydia, Ko David, Cieni, Evelyn, Nabila. Nabila ada di sini ya? Nabila bukan di KGC ya? Julius, Brother Julius. Oh Nabila ada ini ya. Davi. Ada Davi juga. Ayo kumpul di depan sama-sama yuk. Dan saya minta pastoral team untuk bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Pray for the Ko Andrew, Tipen, Iskia, Ria. Berserta dengan istrinya ya. Pastoral team dengan istrinya Cilivia yuk ikut doain yuk. Bareng-bareng sama saya. Untuk kita doa bersama-sama. Tuhan terima kasih buat saudara-saudara kita yang hari ini celebrate anniversary mereka Tuhan. Kekuatan pernikahan mereka bukan seberapa hebat mereka Tuhan. Tetapi kekuatan pernikahan mereka ada di dalam Kristus. Hamba-Mu hari ini berdoa Tuhan, setiap pasangan demi pasangan tempat ini. Mereka boleh mengarahkan pandangan mereka di dalam Kristus. Satu-satunya kekuatan dan batu karang yang teguh dalam pernikahan mereka. Sehingga pernikahan mereka menjadi pernikahan yang berdampak. Dan pernikahan mereka ketika pernikahan itu menghadapi struggle, menghadapi tantangan. Tuhan Kristus Yesus sendirilah batu karang teguh yang menjadi kekuatan mereka. Boleh ada hujan, boleh ada angin menerpa, tapi mereka tetap teguh. Dan justru Tuhan pernikahan mereka boleh menjadi dampak, boleh menjadi contoh buat anak-anak mereka juga membangun iman mereka di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara kami yang hari ini celebrate birthday mereka Tuhan. Yang mereka yang berulang tahun Tuhan. Kami mengucap syukur Kau tambahkan 1 tahun di dalam kehidupan mereka. Bukti kesetiaan-Mu memelihara kehidupan mereka sempurna Tuhan. Dan kami berdoa hari ini Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam iman. Mereka bertumbuh di dalam kesetiaan. Hari demi hari Tuhan mereka boleh hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sehingga di dalam kekudusan mereka melihat, mereka merasakan. Mereka melihat Tuhan bagaimana Engkau bekerja. Campur tangan atas kehidupan mereka. Di dalam kelemahan mereka pun mereka melihat kuasa Tuhan selalu sempurna Tuhan. Aku berdoa umur yang panjang di tangan mereka. Kekayaan dan kehormatan karena mereka menghormati Engkau Tuhan. Ada di tangan kiri mereka. Hamba-Mu berdoa, Hamba-Mu berkati mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tunggu sebentar ya, biarkan pastoral team selesaikan dulu. Oke. Mari saya undang jemaat kita untuk bangkit berdiri semuanya. Saudara semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam iman. Apa yang hari ini Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu dan bagaimana hari ini hidupmu menanamkan diri di dalam Kristus Yesus Tuhan. Izinkan anak-anakmu melihat itu semuanya. Sehingga secara tidak langsung kau membangun iman anak-anakmu juga. Amin. Saudara semuanya, yuk kita angkat tangan kita. Kita minta anugerah dari Tuhan, kiranya anugerah kekuatan Tuhan melimpah dalam kehidupanmu. Pemeliharaan yang sempurna dari Kristus Yesus. Engkau terima semuanya warga kerajaan. Bahkan berkat yang terbaik dari kerajaannya. Berkat dari langit di atas dan berkat dari bumi di bawah. Selalu ada dalam kehidupanmu. Itu yang membuat engkau bisa hidup dalam kekudusan. Itu yang membuat engkau lihat bagaimana Kristus bekerja dalam kehidupanmu. Dan engkau selama-lamanya mengikuti Kristus. Pandanganmu tertuju kepada Dia dan kehidupanmu dituntun oleh Kristus sendiri. Terima berkat yang terbaik. Semua yang sudah terima berkat ini, kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. See you next week. God bless you Royals.